hebat, Universitas Airlangga kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang terus melangkah dan menciptakan perubahan. Di tengah berbagai dinamika waktu saat ini, UNAIR konsisten memberikan dampak yang nyata mulai dari kedalaman nilai spiritual, aksi pemberdayaan masyarakat hingga pencapaian prestasi luar biasa di kancah nasional maupun internasional. Selama sepekan kebelakang, berbagai agenda terkini dan torehan prestasi membanggakan telah hadir dari seluruh lini sivitas akademika. Melalui Weekly on Camp, kami telah mengemas seluruh informasi paling hangat dan eksklusif untuk Sobat Hebat. Bareng aku, Kenya Makaila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, transformasi berkelanjutan antarkan UNAIR kukuhkan posisi terbaik ke-276 dunia. Komitmen terhadap peningkatan kualitas dan kontribusi nyata kembali mengantarkan Universitas Airlangga meraih pengakuan di tingkat internasional. Dalam pemeringkatan QS World 2027, UNAIR mengukuhkan posisinya pada peringkat 276 dunia sekaligus menempati posisi ketiga di Indonesia. Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian, SEM Fin, menyampaikan bahwa peringkat yang UNAIR raih saat ini merupakan buah dari proses bertumbuh yang konsisten. Peningkatan ini sebutnya mencerminkan adanya peningkatan kualitas yang bukan hanya bersifat sesaat, melainkan hasil dari transformasi berkelanjutan. Pada pemeringkatan QS World 2027, UNAIR mencatatkan performa positif di berbagai indikator utama. Pada indikator International Research Network, UNAIR berhasil naik ke peringkat pertama di Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan kuatnya kolaborasi riset internasional UNAIR. Indikator International Faculty juga meningkat ke peringkat ketiga nasional yang sekaligus juga menjadi kekuatan utama UNAIR dengan skor tertinggi. Selain itu, UNAIR mempertahankan posisi kedua di Indonesia untuk Faculty Student Ratio. Hal ini sebagai bukti komitmen menjaga kualitas interaksi akademik. Terakhir, skor Academic Reputation UNAIR juga meningkat di tingkat dunia, mempertegas pengakuan internasional yang diraih berkat kontribusi seluruh sivitas akademika, alumni, dan mitra global. Menurut Profesor Madian, capaian peringkat ini hanyalah salah satu refleksi dari kualitas dan dampak yang telah UNAIR torehkan. Kedepan, UNAIR akan terus berfokus pada upaya menghasilkan pendidikan bermutu, riset berdampak, inovasi, serta lulusan yang mampu berkontribusi untuk bangsa dan dunia. Berbagai strategi dan upaya tersebut tentunya dijalankan dengan berlandaskan moto UNAIR Excellence with Morality. Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika menjaga capaian positif ini sebagai momentum untuk terus berbenah. Berita kedua, UNAIR tingkatkan kualitas dan daya saing global melalui akreditasi AHPGS. Universitas Airlangga menerima kunjungan akreditasi internasional dari Accreditation Agency in Health and Social Sciences pada Senin 15 Juni 2026 di ruang sidang pleno lantai 4 Gedung Kantor Manajemen Kampus Mercy UNAIR. Kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen UNAIR dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang selaras dengan standar global. Acara ini dihadiri oleh Profesor Dr. Muhammad Madian SEM Fin selaku Rektor UNAIR, Profesor Nurul Bariza SH LLM PhD selaku Ketua Badan Penjaminan Mutu UNAIR bersama jajaran pimpinan universitas maupun fakultas yang akan melalui proses asesmen. Dari AHPGS, George Rischauer sebagai Managing Director dan Lana Schnell selaku Head of International Accreditation yang mendampingi tim asesor dari berbagai universitas di Jerman juga turut hadir dalam acara tersebut. Sebagai lembaga akreditasi yang diakui di Eropa dan Kemendikti-Saintek, AHPGS berfokus pada penjaminan mutu program studi. Pada periode pertama ini, terdapat 4 program studi UNAIR yang dinilai secara langsung, yaitu S1 Kedokteran Gigi dan Profesi, S1 Keperawatan dan Profesi, S1 Ilmu Hukum, serta S1 Psikologi. Dalam sambutannya, Profesor Madian menyampaikan apresiasi kepada tim asesor dan menegaskan bahwa akreditasi ini bukan hanya sekedar evaluasi akademik, melainkan momen refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Komitmen tersebut sejalan dengan visi UNAIR sebagai world-class entrepreneurial university
yang berfokus pada tridharma perguruan tinggi yang inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat. Di sisi lain, Profesor Nurul menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama AHPGS melakukan visitasi langsung di UNAIR. Melalui skema asesmen langsung ke tiap prodi ini, Profesor Madian berharap kolaborasi dengan AHPGS dapat berjalan produktif serta menghasilkan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas pendidikan di UNAIR. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih sobat hebat, yang pastinya bukan sekadar membanggakan tetapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, di tengah padatnya perkuliahan, Davi raih medali emas biologi ONMIPA. Aldavi Muhammad Azril Firdaus, mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAIR, sukses membawa pulang medali emas Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi di Aula Garuda Mukti Kampus Mercy UNAIR pada Kamis 11 Juni 2026. Davi resmi memperoleh predikat terbaik di bidang biologi. Ia sukses menyisihkan ratusan finalis tangguh dari berbagai perguruan tinggi elit nasional setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat. Pencapaian tertinggi di ajang ONMIPA PT ini bukanlah sebuah kebetulan instan bagi Davi. Ketertarikannya pada dunia ilmu hayat ternyata telah mengakar kuat sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar hingga berlanjut ke jenjang SMA. Selama sekolah, ia menyalurkan ketertarikannya itu melalui berbagai kompetisi sains. Berangkat dari situ hingga akhirnya memilih melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran UNAIR. Padatnya jadwal kuliah dan praktikum di kampus menuntut manajemen waktu yang ekstra ketat. Kondisi ini menjadikan Davi untuk lebih disiplin dan mencari celah waktu agar kuliah dan persiapan Olimpiade bisa berjalan seimbang. Di balik kerja kerasnya, Davi mengaku sangat bersyukur karena perjuangan beratnya diimbangi dengan ekosistem pendukung yang luar biasa dari pihak kampus. UNAIR melalui Direktorat Kemahasiswaan dinilai sangat totalitas dalam mengawal dan memfasilitasi para delegasinya sejak tahap persiapan awal hingga babak final. Davi mengungkapkan bahwa fasilitas pembinaan dari UNAIR luar biasa bagus karena ia didampingi oleh dosen dan senior yang sangat berpengalaman di bidangnya. Hal tersebut membuatnya mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan ia sangat bersyukur karena semua dukungan itu berhasil mengantarkannya meraih medali emas tersebut. Menutup ceritanya, Satria Airlangga tersebut membagikan prinsip hidup yang selalu menjadi pemantik semangatnya. Davi menegaskan secara optimis bahwa intinya adalah jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang lebih baik dan harus terus berkarya demi kemaslahatan serta umat manusia. Prestasi kedua, mahasiswa kedokteran UNAIR raih honorable mention di bidang biologi ONMIPA. Menjaga komunikasi aktif dengan rekan sejawat demi menyerap materi kuliah yang tertinggal menjadi strategi jitu bagi Muhammad Iqbal Taufani dalam membagi fokus. Lewat manajemen akademik tersebut, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini sukses mengamankan penghargaan honorable mention bidang biologi pada ajang Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi di Aula Garuda Mukti, Kampus Mercy UNAIR pada Kamis 11 Juni 2026. Bagi Iqbal, kompetisi tahun ini merupakan buah dari konsistensi jangka panjang yang telah ia rintis sejak tahun lalu. Meski memiliki modal pengalaman, tantangan terbesar yang ia hadapi di bidang biologi adalah luasnya cakupan ilmu dan tingginya tingkat analisis pada soal-soal tingkat nasional, terutama dalam memprediksi kriteria penilaian juri pada lembar jawaban esai yang ia nilai cukup rumit. Di sisi lain, Iqbal punya cara tersendiri untuk menyiasati ketertinggalan kuliah selama dispensasi kompetisi. Alih-alih terbebani dengan target juara di tengah padatnya materi blok FK UNAIR, ia memilih fokus menjaga komunikasi dengan teman seangkatan. Keberhasilan Iqbal dalam persaingan nasional tidak lepas dari dukungan Direktorat Kemahasiswaan UNAIR yang konsisten memfasilitasi bimbingan intensif sejak seleksi internal, wilayah hingga final nasional. Iqbal sangat mengapresiasi bimbingan tersebut karena ia tidak hanya diajari materi soal, tetapi juga mendapatkan suntikan pengalaman langsung dari para alumni juara dan kakak tingkat medalis tahun lalu, termasuk adanya bimbingan lanjutan setelah lolos seleksi wilayah.
Sebagai penutup, Satria Airlangga ini membagikan pesan motivasi bagi mahasiswa yang sedang mengejar impian. Berdasarkan pengalamannya di Onmipa, Iqbal secara optimis menegaskan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang jenius semata, melainkan milik mereka yang rajin. Karena baginya, kerajinan adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan. Prestasi ketiga, kuasai Sungai Medan Kalimas, Wanala sabet juara umum Piala Wali Kota Surabaya. Pengaturan porsi duduk silang antara atlet putra dan putri menjadi taktik jitu bagi mahasiswa pecinta alam Universitas Airlangga dalam menaklukkan derasnya arus. Lewat keunggulan strategi tersebut, Wanala sukses menjadi juara umum 1 kategori putra dan juara umum harapan 1 kategori mix pada ajang Piala Wali Kota Surabaya. Kompetisi arung jeram tingkat Jawa Timur ini berlangsung sengit sepanjang Sabtu Minggu 6-7 Juni 2026 di Sungai Kalimas, kawasan Taman Asreboyo, Surabaya. Ketua Umum Wanala Unair Hafiz mengungkapkan bahwa keberhasilan tim merupakan buah dari keberanian mendobrak keterbatasan waktu latihan yang hanya berjalan setengah bulan. Menghadapi kategori R4 Mix yang mengombinasikan tenaga atlet putra dan putri, tim harus memutar otak agar laju perahu karet tetap seimbang di tengah arus Kalimas yang dinamis. Kategori R4 Mix mahasiswa yang digawangi oleh Salma Nur Safanah dari Keperawatan, Raina Hati Winda dari Vokasi, Abdul Hafiz Zekaria dari Visip, Ahmad Gunawan dari Vokasi dan Ahmad Rizky Ramadhani dari FPK tampil dominan secara mutlak. Tim ini berhasil mengunci peringkat pertama dengan skor sempurna 200 pada nomor head-to-head serta melanjutkan dominasi mereka di kategori slalom. Sementara itu, ketangguhan tim R4 Men mahasiswa digerakkan oleh kekuatan penuh dari Rizal Arif Rohman Hakim dari FPK, Muhammad Irhamul Umam dari Vokasi, Muhammad Nur Fikri Maulana H dari Visip, Nur Alif Rahmat Hidayah dari Vokasi, dan Raihan Arya Ramadan dari FPK. Di balik prestasi tersebut, para atlet Wanala harus pintar membagi waktu dengan jadwal kuliah semester akhir. Mereka memaksimalkan latihan taktis dan pembagian jasmani pada sore hari setelah jam kuliah di Danau Kampus Mercy Unair, serta latihan mendayu skala penuh sepanjang akhir pekan. Dukungan dari Ditmawa Unair diakui menjadi stimulan penting, dan Hafiz berharap sinergi ini terus berlanjut demi peremajaan fasilitas olahraga air organisasi. Setelah menyapu bersih medali di Sungai Kalimas, Wanala kini langsung membidik kompetisi tingkat nasional antar pecinta alam se-Indonesia dalam ajang Super Adventure. Prestasi keempat, perkuat ekosistem hutan lestari, Guru Besar Unair terima penghargaan Gubernur Jatim di Jambore Perhutanan Sosial. Guru Besar Antropologi Ekologi Unair, Profesor Dr. Muhammad Adib DRSMA, menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut ia raih dalam momentum puncak Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur yang terselenggara di alun-alun Reksogati, Caruban, Madiun pada Sabtu 13 Juni 2026. Penghargaan tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam memberikan pendampingan dan pengembangan perhutanan sosial di Jawa Timur. Karyanya yang berjudul Perhutanan Sosial, konsep praktik serta dampaknya pada masyarakat dan lingkungan berhasil menjadi landasan akademis yang kuat bagi keberhasilan hilirisasi produk dan penguatan ekosistem perhutanan sosial di Jawa Timur. Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 yang bertema Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani PSSI MT serta Direktur Pilar Pengelolaan Infrastruktur, Lingkungan, dan Operasional Unair, Profesor Ilman Prihandono, SH, MH, LLM, PhD, yang mewakili Rektor Unair dan menyatakan kebanggaan atas sinergi antara akademisi dan pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menekankan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah kunci hilirisasi produk berbasis hutan. Jawa Timur sendiri saat ini menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia bersama Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten yang terus berupaya mentransformasi bahan mentah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi dan pendampingan akademisi. Acara ini menjadi bukti keberhasilan Jawa Timur dalam menyatukan kelompok tani hutan, pemerintah, dan akademisi demi pengembangan perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Prestasi Profesor Adib ini sejalan dengan komitmen besar Unair. Dalam QS Sustainability Rankings 2026, Unair sukses mengukuhkan diri sebagai salah satu perguruan tinggi paling berkomitmen di Indonesia. Capaian ini menegaskan bahwa dedikasi akademisi Unair, termasuk dalam riset perhutanan sosial, merupakan bagian dari visi besar institusi untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi lingkungan. Oke Sobat Hebat, berakhir sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya bisa langsung kalian baca di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari Unair ya. Terakhir, saya Kenya pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Salam Unair Hebat!